sukses kan si Makor mana Pak bekerja? Ini Semua Saya guru besar Universitas Airlangga. Ya, mudah-mudahan otakmu besar juga. ya minimal saya profesor beneran, kalau Anda kan belum tentu. Pasca perdebatan antara Rocky Gerung dengan Profesor Henry Subiakto di acara 2 Sisi TV One Kamis 27 Agustus 2020 lalu, perdebatan di media sosial antara keduanya terus berlanjut. Guru besar FISIP Universitas Airlangga atau UNER Surabaya itu menyebut, diakui atau tidak, Rocky Gerung itu minimal punya dua manfaat. Satu, dia berhasil membuat kelompok Islam yang dinilai intoleran ternyata bisa menerima orang yang agamanya nggak jelas hanya karena sama-sama pengecam pemerintah. Kedua, dia bisa membuat media sosial saya tambah followernya. Alhamdulillah. istilah pemersatu umat Islam yang disematkan oleh Profesor Henry Subiakto kepada Rocky Gerung ini sementara sering dihubungkan kepada Habib Rizik Syihab karena ia telah mampu mengumpulkan jutaan umat Islam dalam rangkaian aksi bela Islam. Karena itu, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rocky berterima kasih dengan gelar yang diberikan oleh Profesor Henry Subiakto tersebut. Lawan bicara Rocky menyebut, berarti Rocky layak disebut Habib Rocky Gerung. Tentu saja, ini sebagai sindiran atas tudingan Profesor Henry Subiakto karena gelar Habib sendiri hanya untuk keturunan Rasulullah. Dengan gelar tadi berarti sebenarnya Anda juga perlu dapat gelar baru di luar profesor. Anda layak sebagai Habib gitu, Habib Rocky Gerung karena sebagai pemersatu. Pemersatu. Ya itu secara tidak langsung saya terima kasih itu karena yang sebagai pemersatu itu, yang pemecah belah itu. Iya. Ini kan udah lama nih simbol itu pemersatu itu hilang gitu. Tiba-tiba muncul. Dan orang tidak menduga-duga gitu kan kemudian penggantinya yang muncul adalah seorang Rocky Gerung gitu, Habib Rocky Gerung. Betul. Menanggapi tudingan Profesor Henry Subiakto yang menyebut kelompok Islam intoleran, Rocky Gerung menyebut itu akibat dari ketidakpahaman Henry terhadap persoalan yang sebenarnya. Sebab dirinya sebagai non-muslim sangat diterima di kalangan umat Islam yang selama ini dicap sebagai intoleran itu. Hal itu menunjukkan bahwa umat Islam sangat toleran dan akar persoalannya bukan pada agama, tetapi keakraban sebagai warga negara. Bayangin Profesor Henry itu mengadu domba orang, menganggap bahwa yang sana ada Islam toleran, lalu saya dianggap sebagai apa istilahnya tadi pemersatu, bukan hebat amat. Kan itu kan nggak bisa, itu hanya bisa keluar dari seorang pejabat negara yang tidak dilatih dengan keteduhan berpikir yang ya itu ijazah profesor dia itu hanya menandakan bahwa dia pernah diberi sertifikat sebagai profesor, bukan bahwa dia mampu berpikir logis gitu. Oke. Tapi kalau dengan gelar tadi berarti sebenarnya Anda juga perlu dapat gelar baru di luar profesor. Anda layak sebagai Habib gitu, Habib Rocky Gerung karena sebagai pemersatu. Pemersatu. Ya itu secara tidak langsung saya terima kasih itu karena yang sebagai pemersatu itu, yang pemecah belah itu. Iya. Ini kan udah lama nih simbol itu pemersatu itu hilang gitu. Tiba-tiba muncul. Dan orang tidak menduga-duga gitu kan kemudian penggantinya yang muncul adalah seorang Rocky Gerung gitu, Habib Rocky Gerung. Betul. Nah itu salah satu tugas dari kami itu. Jadi kami bukan sekedar menyelamatkan bangsa, tapi menyelamatkan pejabat-pejabat dungu ini supaya tidak terlalu sering bertemu dengan rakyat. Jadi mereka mesti dikurung sebetulnya supaya jangan sering bertemu dengan rakyat. Karena jadi racun aja. Meracuni demokrasi, menyebabkan orang saling curiga. Karena nanti akan ada curiga, siapa yang dimaksud dengan Islam yang intoleran itu? Apa masih ada fasilitas untuk mengucapkan soal-soal yang provokatif itu? Oke. Ini
ini Kementerian Komunikasi dan Informasi loh. Ya, ya. Jadi bisa dianggap buat tugas dari Kementerian apa namanya singkatannya, Kemoninfo apa itu? Kominfo. Kominfo ini adalah melakukan distorsi informasi, melakukan disinformasi. Ini betul-betul sama dengan Kominfo zaman Nasi kalau begitu, propaganda. Itu yang nggak ada di otaknya si profesor. Muslim menerima saya itu artinya dia sangat toleran bahkan terhadap perbedaan agama. Karena yang dia bagi teman-teman Muslim yang menjadi soal bukan perbedaan agama, tetapi keakraban sesama warga negara, kan itu dalilnya. Jadi benar-benar ini in optima forma dong si profesor itu. Dia menyebut intoleran, ya justru mereka yang toleran, yang berupaya untuk melihat bahwa problem bernegara itu bukan problem agama, tapi problem keadilan, problem kebenaran, problem kejujuran, kan itu. Nah, saya masuk keluar pesantren, universitas Islam segala macam, bahkan ke tempat yang dianggap paling intoleran oleh rejim, yaitu Ngeruki, tempat Abu Bakar Ba'asyir, diterima biasa aja tuh, dan bergaul dengan argumen itu. Tapi kan suasana sebenarnya ini kan sebenarnya kita rindukan ya, suasana, dan itu terjadi ya. Bagaimana kita dengan rileks bergaul antar agama tanpa melihat latar belakang apapun gitu. Saya ingat pada satu waktu saya pernah berdua dengan Anda menghadiri pernikahan sebuah gereja gitu ya, sahabat kita lama kan gitu, dan itu biasa saja kan gitu ya. Iya, itu hal hilang dari kenikmatan kita bernegara, karena ada sebagian orang yang eksklusif memonopoli apa yang disebut ideologi, apa yang disebut sebagai dasar bernegara. Jadi ini kan baru dimulai di zaman Presiden Jokowi sebetulnya, dan itu yang memerosotkan bangsa ini. Divided nation, divided citizen baru terjadi dalam 6 tahun ini, nggak terjadi sebelumnya. Bahkan di zaman Orde Baru itu nggak ada itu soal intoleransi semacam ini, biasa betul tuh keadaannya. Jadi terlihat bahwa satu-satunya mainan dari rejim ini adalah memprovokasi intoleransi. Jadi rejim sebetulnya mensponsori perpecahan rakyat. Ini rejim yang benar-benar kurang ajar dan kurang akal itu. Saya ucapkan itu dengan tertawa ya, bukan dengan marah-marahan. Karena jadi Anda menganggap sebenarnya dari sisi urusan pribadi Anda, kasus ini case close gitu ya, dari sisi personal ya? Iya tuh, nggak ada soal lah, karena ya itu, ya anggap aja itu hal remeh-temeh dan yang ya saya dengan mudah saya anggap aja itu pikiran sampah dari pejabat negara. Oke, tapi dan kalau saya kemudian nanti beri kritik macam-macam, saya sekarang punya contoh ya, bahwa ini buktinya loh bahwa setaraf eselon 1 atau ya mungkin dia eselon 1 atau eselon 2 itu. Eselon 1. Eselon 1 itu eselon 1 tidak paham tentang inti dari konstitusi, yaitu menjaga keakraban. Dia tidak paham tentang hak asasi manusia, itu tidak boleh masuk dalam wilayah private orang soal agama itu. Tidak boleh pejabat negara itu jadi booster dari pemerintah. Dia jadi booster dirinya sendiri udah cukup. Ini jadi booster sekaligus provokator. Jadi sang profesor ini, guru besar ini otaknya kecil, jabatan dia profesor tapi kelakuan dia kompresor kan gitu. Oke, baik.